لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Sindo wisata luar biasa. Jargon itu sudah melekat diingatkan pemirsa JTV Madiun dan juga jemaah Sindo Wisata. Nama besar Sindo Wisata Madiun tentu tak lepas dari hasil kerja keras Haji Ulul Azmi Purnawirawan Polisi tersebut. Tahun 2012, Sindo Wisata Haji Ulul Azmi mulai bekerjasama dengan JTV Madiun untuk memperkenalkan Sindo Wisata kepada masyarakat yang ada di wilayah Karsidenan Madiun. Kini, sudah ribuan jemaah yang mempercayai Sindo Wisata sebagai Biro Umroh dan Haji Plus maupun Haji Furoda. Sindo Wisata sering memberikan kejutan kepada jemaahnya dalam hal bonus ziarah. Kali ini, jemaah mendapatkan bonus ziarah ke Taif, kota yang terkenal sejuk dan berlimpah hasil buah-buahannya tersebut ditempuh 120 jemaah kurang lebih 1,5 jam dari kota Mekah. Tujuan pertama adalah perpustakaan dan Masjid Ibnu Abbas. Di dalam perpustakaan Ibnu Abbas terdapat kitab-kitab kuno yang ditulis oleh penulis aslinya. Pak Bambang lagi di mana? Perpustakaan. Ibnu Abbas. Lagi di Ibnu daerah Abbas. Ibnu Abbas. Lagi di daerah Taif. Pak Bambang udah pernah kesini belum waktu hajian dulu? Kalau haji nggak ke sini. Nggak ada ya. Fokus di ibadah saya. Ikut Sindo ini ziarahnya gimana? Ya alhamdulillah kemana-mana tahu ini. Alhamdulillah kemana-mana bisa tahu. Selama di dalam perpustakaan, Ustadz Ahmad Mutakin menjelaskan tentang kitab-kitab yang ada di sini. Lokasi city tour selanjutnya di Taif adalah tempat penyulingan bunga mawar untuk dijadikan parfum. Taif memang dikenal sebagai daerah penghasil parfum lokal. Untuk harga setiap parfum yang dijual berkisar antara 20 hingga 70 real. Jemaah juga bisa mencoba aromanya karena di sini disediakan tes terbaik parfum, sabun maupun body butter. Selain parfum, jemaah juga bisa membeli oleh-oleh di sini, seperti sajadah maupun boneka unta untuk keluarga di tanah air. Dalam ibadah dan Madinah. Sudah waktunya bagi 120 jemaah umroh Sindo Wisata untuk makan siang. Haji Ulul Azmi kali ini mengajak jemaah untuk menikmati sensasi makan ala orang Arab. Lokasinya tak jauh dari tempat penyulingan bunga mawar. Jemaah pun sangat bersemangat untuk mencoba rasa nasi mandi. Nanti sebentar lagi ke buah ke ambil mikot di Karmel Manazil. Umroh yang ketiga, tiada hari tanpa umroh, besok Tanif. Pak Ulu kemarin kan sebetulnya jatahnya 2 kali umroh. Ya. Terus nggak ada ke Taif nih, nggak ada. Ya. Kok tiba-tiba jamaah diajak ke sini, kenapa nih Pak Ulu? Ya, kenapa? Ya saya ingin tiada hari tanpa umroh, tapi mikotnya ambil yang berbeda. Nah, Jadi gitu. setiap hari berbeda. Nah, tiap hari berbeda. Tiada hari tanpa umroh. Cara makan orang Arab cukup unik. Dengan model lesehan, jemaah akan menikmati nasi mandi ayam dan daging dengan cara 1 lengser untuk 4 orang. Makan sambil berbincang-bincang menambah keakraban antar jemaah. Nasi mandi di tempat ini sudah terkenal akan kelezatannya. Selanjutnya jemaah diajak untuk berbelanja buah segar. Ada aneka macam buah segar yang dijual di pasar buah Taif ini, mulai dari jeruk, apel, plum, hingga semangka dalam ukuran super besar. Semangka Taif juga sangat terkenal, selain enak, manis, dan segar, ukurannya yang tak biasa menjadi daya jual tersendiri. Belum lengkap jika city tour di Taif tidak mencoba naik kereta gantung. Jemaah umrah Sindo Wisata Bus 3 pun berkesempatan untuk uji adrenalin naiki telefrik. 1 kereta gantung bisa dinaiki 6 orang. Pengalaman luar biasa ini tentu mendebarkan juga seru. Di atas ketinggian, kita juga bisa melihat bukit-bukit gersang penuh dengan bebatuan. Jadi nanti ke depan sak paket ini betul-betul waduh luar biasa. Sama dengan pesawat terbang atau helikopter ya. Jadi cukup lumayan nih 1 jam pulang pergi. Jaraknya berapa?
berapa kilo ini? Mendebarkan, penuh mendebarkan. Karena yang jantungan enggak usah. Apa saya teleponkan pihak travel, Pak? Yang jantungan. Tapi kalau yang nggak jantungan oke ya sudah, monggo. Nah, jadi sasaran kita ke Taif ya, yang pertama ya kita umroh. Sebentar, Pak. Yang pertama yang ke anu aja, ziarahnya ke apa? Bener itu, Pak. Kemana tadi makan apa? Makan nasi mandi itu. Kemudian ke pasar buah. Kemudian ke sini yang terakhir Karnul Manazil untuk melakukan mikot. Jarak tempuh dari ujung hingga kembali ke tempat start sekitar 1 jam. Selama 1 jam berada di atas telefrik, ada pemandangan yang menarik, yaitu adanya waterboom di antara tanah lapar. Tidak semua orang bernyali untuk naik kereta gantung ini, apalagi telefrik ini benar-benar tinggi. Setelah menikmati berdebar-debar di atas bukit bebatuan, akhirnya sampai juga jemaah Sindo Wisata Bus 3 di lokasi pemberhentian terakhir dari telefrik. Rasanya senang luar biasa. Jemaah Sindo Wisata Angkatan 47 sebelum kembali ke Mekah terlebih dahulu mereka mengambil mikot untuk umroh ketiganya. Lokasi mikot kali ini adalah Masjid Qarnul Manazil. Qarnul Manazil atau juga dikenal sebagai Qarnut Salib adalah sebuah kampung kecil yang kini lebih banyak dikenal dengan nama Al-Sais Al-Kabir. Walaupun secara wilayah masuk di kota Taif, Provinsi Mekah, sebenarnya jaraknya masih 50 km di sisi utara kota Taif. Sementara dari pusat kota Mekah jaraknya lebih dari 80 km di sisi timur. Saat tiba di masjid ini, jamaah Sindo melaksanakan sholat sunnah ikhram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di masjid, tepatnya di pinggiran kota Taif. Kita mau umroh, ambil mikot dari sini, balik ke kota Mekah. Umroh ke berapa ini, Mas? Umroh ketiga. Untuk rencananya jam berapa, Mas, nanti mulai umrohnya? Setelah maghrib, insya Allah diikuti 120 peserta dari Sindo. Siapa kita? Sindo Wisata. Sindo Wisata. Luar biasa. Usai mengambil mikot, jemaah bersama-sama berniat dan bertalbiyah. Umrah ketiga ini, jemaah bisa berniat untuk membadalkan keluarga yang telah meninggal dunia. Satu kali niat badal hanya bisa untuk satu nama orang yang dibadalkan. Rangkaian umrah ketiga jemaah Sindo Wisata Angkatan 47 pun dilaksanakan secara tertib dan berurutan. Tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, syai hingga tahalul dikerjakan dengan penuh rasa semangat dan hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Alhamdulillah kondisi jemaah Sindo Wisata Angkatan 47 ini benar-benar luar biasa. Meskipun suhu di Mekah cukup panas, namun tak mematahkan semangat jemaah Angkatan 47 ini untuk mengikuti umroh keempat kalinya. Kali ini lokasi mikot yang diambil adalah Masjid Tanim. Jarak antara masjid di Tanim dengan Masjidil Haram sekitar 7 km. Masjid Tanim merupakan lokasi Aisyah melakukan mikot ketika umroh. Karena itu, masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Aisyah. Masjid Tanim merupakan lokasi mikot terdekat bagi warga Mekah dan jemaah yang hendak melakukan umrah. Karena itu, masjid ini tidak pernah sepi jemaah. Rombongan jemaah dari berbagai negara silih berganti berdatangan di masjid ini. Bu lagi di mana nih, Bu? Di Masjid Tanim. Untuk melakukan mengambil mikot untuk umroh yang keempat dari Biro Sindo Wisata Madiun. kesan-kesannya ikut Sindo apa, Bu? Kesannya sangat memuaskan. Bagus, pelayanannya sangat memuaskan. Siapa kita? Sindo Wisata. Sindo Wisata. Luar biasa. Kali ini dari lokasi mikot jemaah langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan rangkaian umrohnya. Sama seperti umroh ketiga kemarin. Pada umroh keempat kali ini, jemaah bisa membadalkan keluarganya atau siapa saja yang telah meninggal dunia. Sebelum masuk waktu zuhur, jemaah umroh Sindo Wisata Angkatan 47 ini bersama-sama melaksanakan tawaf.
informasi atau langsung kepada kami Wisata Haji Ulul Azmi. Labbaik Allah. Selanjutnya, jamaah berdoa dan sholat sunnah tawaf. Disinilah air mata jamaah tak terbendung lagi, apalagi mereka berdoa tepat di depan Ka'bah. Lokasi yang biasanya hanya dilihat televisi atau bahkan di YouTube, kini jamaah Sido Wisata benar-benar ada di Masjidil Haram dan bisa berdoa di sini di Baitullah. Tak lupa sebelum sa'i, jamaah juga meminum air zam-zam untuk menghilangkan rasa dahaga. Di sini, jamaah umrah bisa meminum air zam-zam sepuasnya karena zam-zam di area Masjidil Haram sangat berlimpah. Rangkaian umrah selanjutnya adalah sa'i. Jamaah berjalan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dihitung sebagai 1 kali putaran. Kemudian dari Bukit Marwah menuju ke Safa dihitung sebagai putaran kedua dan seterusnya. Rangkaian umrah diakhiri dengan tahallul, yaitu memotong minimal 3 helai rambut sebagai penyempurna selesainya rangkaian ibadah umrah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la